Penyebaran agama Islam telah meninggalkan jejak yang masih terus dijaga oleh umat Muslim di Nusantara. Agama Islam sebagai agama penyelamat umat memberikan kesejukan bagi tiap insan yang menjalaninya dengan penuh keyakinan. Pondok pesantren memegang peranan penting dalam mencetak generasi unggul yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi akidah agama Islam untuk keselamatan dunia wal akhirat. Berkembangnya pondok pesantren tentu seiring dengan penyebaran agama Islam ke berbagai daerah termasuk di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kabupaten yang memiliki semboyan tali undang tambang teliti, termasuk ke dalam kawasan religius di Provinsi Jambi dengan mayoritas 99% penganut agama Islam. Selain itu, daerah ini menjadi kawasan terbanyak berdirinya pondok pesantren di Provinsi Jambi. Salah satu pondok pesantren yang turut menyiarkan agama Islam dan membentuk generasi Qurani ialah Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan pondok pesantren menjadi media yang sangat penting dalam membentuk generasi Islam berkarakter dan memegang teguh nilai tauhid. Untuk mewujudkan hal tersebut, menuntut ilmu tentu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Dalam perjalanan jejak Islam kali ini, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana ikhtiar yang dilakukan oleh para santriwan dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung, Desa Pulau Raman, Kecamatan Muaro Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dalam menyiarkan agama Islam. Seperti apa? Bersama saya Mutia Lestari, inilah Jejak Islam. Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Solihin. Berdirinya Pondok Pesantren Depati Agung tentu tidak terlepas dari motivasi yang sangat kuat dari pimpinan pondok. Kala itu, Kiai Haji Solihin merasa sangat miris melihat banyaknya anak-anak yang telah melakukan pernikahan dini di sekitar tempat ia tinggal. Tepatnya di Desa Pulau Raman, Kecamatan Muaro Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah. Selain banyaknya fenomena pernikahan dini yang terjadi, keberadaan pendidikan Islam di daerah tersebut juga tergolong sedikit. Sehingga keadaan tersebut mengetuk hati sang ustadz untuk mendirikan pondok pesantren yang mampu mewadahi anak-anak di sekitar desa setempat dengan biaya gratis. Ponpes Salafiyah Depati Agung mulai berdiri pada tanggal 6 Juni 2006 yang berlokasi tepat di Jalan Bangko Jangkat, kilometer 34, Desa Pulau Raman, Kecamatan Muaro Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Awalnya pondok ini hanya memiliki 15 santri. Seiring waktu, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Ponpes Salafiyah Depati Agung terus tumbuh, sehingga mencapai 1.115 santri yang terbagi ke dalam jenjang pendidikan MI, MTS, MAN, dan kelas tahfiz dengan jumlah pengajar 73. Berkat tekad yang kuat dari Kiai Haji Solihin, serta para ustadz dan ustazah, alhamdulillah, Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung terus berkembang dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan pendidikan santri secara gratis hingga saat ini. Penanaman nilai agama Islam menjadi hal utama dalam mendidik para santri. Hal ini juga tertuang dalam hadis yang berbunyi, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Muslim. Di Ponpes Salafiyah Depati Agung, para santri begitu giat mempelajari ilmu agama Islam, mulai dari nilai-nilai tauhid, kitab kuning, dan tilawah Quran. Adapun pembelajaran ilmu agama Islam yang diajarkan meliputi nahwu, fikih, akidah, akhlak, usul fikih, tafsir, Al-Quran, dan hadis. Pada tahun 2004 yang lalu,
anak-anak yang tamat SD putus sekolah, hingga sebagian dari mereka pelariannya nikah di usia dini. Maka keprihatinan tersebut saya coba mengaplikasikan bercita-cita untuk mengatasi hal tersebut dan jalan pendidikan dengan biaya yang gratis. Alhamdulillah program tersebut berjalan dengan lancar. Saya bangun pondok pesantren dengan ukuran lebih kurang masa itu 1 hektar dengan bangunan yang seadanya yang terbuat dari papan sibiran, 1 ruang kelas, 1 musola dan 1 tempat tinggal kami. Kemudian anak-anak tinggal di pondok-pondok gubuk kecil baik putra maupun yang putri. Murid pertama sejumlah 13 orang, 6 yang putri, kemudian 7 yang putra. Berjalanlah sampai setahun, kemudian berikutnya berkembang. Alhamdulillah sampai saat sekarang sudah mencapai 1.200-an. Saya menawarkan dengan program-program yang mereka pertama terjangkau dengan pendanaan mereka, kemudian dengan ditopang pendidikan yang formal yang ada seperti MTS dan aliyah. Nah, jadi untuk biaya pendidikannya total gratis SPP dan pendaftaran. 1.000 lebih santriwan dan santriwati untuk menjalankan pendidikan, Ustadz ya. Ini kalau boleh tahu gimana caranya nih Ustadz ya, karena kan untuk tenaga pengajar dan lain sebagainya itu juga pasti membutuhkan operasional seperti itu Ustadz. Karena saya lihat pertama dasar saya mendirikan pesantren sejak awal, saya ingin memberikan gratis para pelajar yang tidak mampu pada awalnya untuk mencukupi segala pembangunan dan segala hal-hal yang dibutuhkan operasional pondok pesantren itu dari penghasilan saya sendiri dan keluarga sendiri. Terkait tenaga pengajarnya ini totalnya berapa Ustadz? Sekarang sudah 68 orang, baik untuk kitab maupun untuk pelajaran umumnya. Apa harapan Ustadz sendiri ke depan? Alhamdulillah, sekarang kan di samping MTS selama ini sudah berdiri, kemudian juga aliyah. Kedepannya lagi saya bercita-cita ingin bikin kampus di Dapil 4 melalui pondok pesantren ini. Insya Allah, mohon doanya. Dan saya juga berharap kepada pemerintah, baik provinsi maupun daerah, saya yakin mereka cukup mendukung program-program ini. Untuk harapan terhadap wali santri yang menitipkan anak-anaknya di sini Ustadz? Saya sering sampaikan kepada wali santri, ayolah kita bersama bekerja sama dalam mendidik anak, karena di samping kami mengajarkan rohaniyah mereka, kebutuhan pendidikan mereka, tanpa dukungan dan kerjasama wali murid tidak akan tercapai. Satu. Yang kedua, pesan kami, ayo doakanlah anak-anak supaya berhasil dan teguh pendiriannya dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung. Baik Ustadz, terima kasih banyak ya Ustadz ya. ya. Terciptanya siswa yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berwawasan luas menjadi visi yang terus diemban oleh Ponpes Salafiyah Depati Agung. Dalam mewujudkan visi tersebut, berbagai pembelajaran dalam penguatan nilai-nilai Islam menjadi hal pokok yang harus dilaksanakan, seperti Simtud Duror, Al-Barzanji, Istighosah, dan Muhadharah. Pelita matahari dengan pelita yang buatan manusia. Assalamualaikum. Itu pun hidupnya. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya mau tahu lebih lanjut nih Ustadz terkait dengan aktivitas para santriwan dan santriwati yang ada di sini. Rutinitasnya itu seperti apa sih kesehariannya Ustadz? Alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir ini kami terapkan untuk kegiatan anak-anak dari sejak bangun tidur, kemudian ia tidur kembali, semuanya sudah tertata dan sudah tersked, sudah terjadwal semuanya. Yang pertama, jam 3 subuh mereka sudah bangun, kemudian bersiap-siap untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena di sini anak-anak kami latih untuk melakukan sholat sunnah tahajud. Mudah-mudahan dengan harapan nanti setelah mereka tamat dari sini, mereka terbiasa melakukan sholat sunnah tersebut. Kemudian yang kedua, mereka bersiap-siap untuk melakukan persiapan sholat subuh secara berjamaah. Putri ada di lokal bawah 2 ruangan, kemudian putra ada di lokal ujung, masih ada tersisa 2 ruangan. Setelah itu mereka melakukan pembacaan secara jamaah surah Al-Waqi'ah.
yang dipimpin langsung oleh imam. Mereka membaca surah Al-Waqiah, kemudian dilanjut dengan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa surah Al-Waqiah, mereka dilanjut dengan pengajian umum. Dilanjutkan lagi untuk pagi-pagi persiapan untuk masuk kelas. Antara lain mereka membersihkan tempat tidur, kemudian mereka bersiap-siap untuk makan atau sarapan pagi, kemudian dia membersihkan perkarangan, yang piket lokal dan segala macamnya, kemudian lalu mereka mandi, lalu mereka bersiap-siap untuk masuk kelas. Jam 7 semua santri dan santriyah sudah berada di kelas sebelum bel berbunyi. Dari jam 7.30 tadi kami melaksanakan aktivitas di dalam kelas sampai jam 12.30 atau jam 12.25. Setelah anak-anak pulang ke rumah, mereka mengganti pakaiannya, kemudian bersiap-siap untuk berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Setelah sholat berjamaah, sholat zuhur, mereka kembali ke rumah, istirahat, ada makan-makan siang, kemudian kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra ini dibagi sesuai dengan bakat dan minat santri dan santriyah. Antara lainnya, mereka mengikuti kegiatan sari tilawah Al-Barzanji. Setelah itu latihan ceramah. Dibagi per kapilah. Yang pertama kapilah Muara Siau, kemudian kapilah Jangkat dan kapilah Tiang Pumpung. Kemudian mereka kembali ke rumah untuk istirahat sejenak, persiapan melakukan sholat fardu asar secara berjamaah. Kemudian kembali lagi mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Kemudian untuk berikutnya jam 5.30 seluruh aktivitas itu dihentikan untuk melakukan persiapan sholat maghrib. Setelah sholat fardu maghrib kita berzikir. Kemudian setelah maghrib ini ada beberapa kegiatan tergantung dengan saat-saat atau malam-malam tertentu. Malam Selasa itu akan diadakan kegiatan Sintidoro, yaitu pembacaan sholawat al-habsi dan segala macamnya. Kemudian mereka melakukan sholat isya. Setelah sholat isya, ini malam-malam tertentu juga mereka mengadakan kegiatan muhadarah umum. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan rutinitas mereka menghafal pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya atau ustadz-ustadznya di dalam kelas masing-masing. Kemudian seterusnya mereka silakan istirahat setelah selesai kegiatan sampai jam 10 malam. Kemudian ketika sudah diinstruksikan oleh pengurusnya atau ketika bel sudah berbunyi, mereka kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing istirahat. Jam 10.30 mereka sudah tidur. Ustadz, terkait dengan perlakuan pengasuhan antara santriwan dan santriwati itu ada perbedaan atau tidak, Ustadz? Sebenarnya sama, Bu. Sama. Kalau putri ini tidak bisa terlalu kita kasar-kasarkan atau kita terlalu open juga nggak bisa. Biasanya kita kasih teguran dengan secara lisan, mereka sudah kelihatan signifikan untuk perubahan di situ. Untuk tingkat resiko lebih besar putri ketimbang dengan putra. Antara lainnya mungkin yang harus kita antisipasi keluar masuk tamu ke komplek. Ketika ada hal-hal yang sensitif, otomatis saya serahkan kepada ustazahnya. Nah, nanti saya sekedar menerima laporan dari ustazah. Sebagai pengasuh putri, kita harus menjalin komunikasi yang bagus, terutama dengan atasan dan juga dengan orang tua wali. Kenapa sebab? Mereka terkadang sering memberikan informasi misalnya dengan orang tuanya hal-hal yang tidak fakta. Jadi oleh karena itu kita menyikapinya, kita komunikasikan dengan orang tuanya dan kita panggil anaknya sesuai dengan keadaannya. Baik Ustadz, kalau gitu boleh silahkan Ustadz dilanjutkan boleh. Terima kembali kasih. proses belajar mengajarnya. Terima kasih kasih. banyak ya Ya, Ustadz sama-sama. ya. Berbagai kegiatan keagamaan dalam membentuk karakter Islami para santri terus dilaksanakan di pondok pesantren ini. Seluruh santri pun giat melaksanakan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu. Di sini, para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, namun juga dibekali ilmu kehidupan umat beragama sebagai bekal mereka hidup di tengah masyarakat nantinya. Salah satunya ialah tajhizul mayyit atau praktik penyelenggaraan jenazah yang dibekali kepada santri.
Di sini setiap santri wajib untuk mempelajari tajhizul mayyit dengan tujuan agar santri pulang kampung setidaknya bisa mengurus jenazah keluarga. Aktivitas ini dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, yakni pada hari Kamis dan Sabtu. Sebagai pengasuh santri putra Pondok Pesantren Salafiah Depati Agung, terkait dengan pola kepengasuhan, kita mengadakan sistem yaitu ada namanya ideologis dengan keasramaan. Jadi dalam hal itu maka sangat penting sekali peran dari pengasuh untuk terlibat langsung, membina, membimbing, mengarah kepada yang namanya karakter. Di sini kami mengadakan sistem secara langsung, yaitu dengan praktek dan sebagainya, sehingga anak-anak bisa terampil di luar Pondok Pesantren Salafiah Depati Agung ini. Karena sudah banyak bukti yang kita lihat bahwasanya sistem organisasi dengan pendidikan karakter yang ada di asrama, maka beliau bisa berkompetisi di luar sana, di kampus atau di mana saja yang sudah dipakai oleh masyarakat. Terima kasih kepada ayahanda pimpinan pondok, pengasuh putra dan putri dan seluruh ustazah Pondok Pesantren Depati Agung yang telah membantu kami dalam mendidik dan melatih anak kami terutama di bidang agama maupun di bidang umum. Ya, harapan kami ke depan terhadap yayasan pengurus Pondok Depati Agung lebih giat lagi dan semoga Pondok Pesantren ini lebih maju lagi. Dan harapan kami juga kepada pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun provinsi maupun pemerintah pusat, harapan kami lebih banyak lagi memperhatikan Pondok Pesantren, terutama Pondok Pesantren Depati Agung ini yang menerapkan pondok pesantren yang gratis. Sebagai wali santri ataupun pengurus komite dan seluruh anggota juga sangat terkesan. Salah satu pondok di Kabupaten Merangin ataupun provinsi umumnya Depati Agung ini menurut kami salah satu pondok pesantren yang terbaik. Anak kami berubah total. Yang dulunya tidak bisa apapun, sekarang alhamdulillah sudah bisa. Bisa baca Quran dengan bagus, ibadah praktek dengan bagus, dan anak kami sudah berubah akhlaknya. Anak itu perlu pendidikan agama. Di sini alhamdulillah banyak pendidikan yang di luar kurikulum. Ada pendidikan yang sifatnya formal dan yang sifatnya non formal. Sehingga anak kami itu bisa ceramah, bisa khutbah, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang berbaik untuk masyarakat. Dan kepada masyarakat, kami mohon bantuannya supaya pondok ini bisa berlanjut dengan kedepannya. Supaya pondok ini berkembang, nantinya masyarakat bisa berimpak di sini, memberi bantuan, sumbangan sebagainya, sehingga inilah sebagai amal jariah bagi masyarakat setempat ini dan umumnya seluruh Indonesia. Masalah pembiayaan kami di sini alhamdulillah kami seluruh santri, seluruh wali santri tidak dipungut biaya sedikit pun. Sejak kelas 1 sampai kelas 6
kami tidak pungut biaya sedikit pun. Yang ada cuman biaya OSIS 15.000 per bulan. Jadi kami sudah meletak anak kami di sini aman. Kami tidak memikir lagi tentang biaya itu. Sudah anak kami bisa makan, bisa belajar dengan baik, anak kami ada baju, ada pakaian, ada buku dan kitab, aman. Kami tidak memikirkan masalah biaya sekolah. Ini tanggung oleh sekolah. Untuk menjaga semangat belajar para santri yang ada di sini, berbagai aktivitas pengembangan diri dapat diikuti oleh para santri, seperti drum band, paskibraka, taekwondo, bulu tangkis, bola kaki, dan silat. Saya memilih untuk masuk pondok pesantren, yaitu saya ingin memperbaiki diri saya sendiri dan menghindar dari pergaulan-pergaulan bebas yang ada di luar seperti narkoba, minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Maka dengan adanya saya masuki pondok pesantren Salafiah di Pati Agung ini, saya berniat dari hati saya supaya saya bisa memperbaiki diri saya dengan baik dan memenuhi dengan ilmu pengetahuan. Untuk teman-teman yang ada di luar, ayo kita bersama-sama untuk memperdalamkan ilmu agama kita dengan memasuki pondok pesantren. Karena sesuai dengan hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu diwajibkan bagi tiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Alasan saya masuk pondok pesantren, pertama saya ingin memperbaiki diri dan memperdalam ilmu agama serta menjauhi dari pergaulan bebas dan menghindari pernikahan dini yang sering terjadi di kalangan saya. Setelah mondok di sini banyak mengalami perubahan yang seperti akhlak, tahu membaca Al-Quran dan tahu tilawah, dan juga bisa bergaul dengan teman-teman dari berbagai kalangan. Harapan saya setelah mondok di sini, saya bisa menjadi kebanggaan keluarga, orang tua. Buat teman-teman yang masih berada di luar, mari kita mondok di pondok pesantren untuk memperbaiki diri dan memperdalam ilmu agama. Penanaman nilai Islam menjadi sebuah kewajiban untuk tetap terus ditanamkan dalam membentuk generasi cerdas yang berkarakter akhlakul karimah. Sebagai modal untuk menjalankan kehidupan dunia wal akhirat di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban menuntut ilmu sampai akhir hayat senantiasa akan mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dimaksud Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia kembali. Pemirsa, demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini dari Pondok Pesantren Salafiah di Pati Agung, Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Semoga ikhtiar yang dilakukan oleh para santriwan dan santriwati yang ada di sini turut membentuk karakter Islami, bertakwa, berakhlak mulia, dan berwawasan luas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.